Mengapa Gereja Kristus memulai pelayanan dalam bidang pendidikan, khususnya persekolahan Ebenezer? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yayasan Ebenezer ini adalah yayasan pendidikan. Ide awal konsepnya adalah dari Pendeta Andrew Wusan, almarhum. Konsepnya ini adalah karena dia memiliki hati mengasihi orang-orang yang belum percaya, khususnya kepada orang-orang Tionghoa yang ada di Manado. Dia mau lakukan itu lewat anak-anak mereka. Jadi konsep ini dia lakukan dengan dia berkunjung kepada keluarga-keluarga dan mengharapkan anak-anak mereka dapat dimasukkan, disekolahkan di Ebenezer. Konsep awal ini ditunjang oleh beberapa orang, antara lain Bapak Pit Tambuun almarhum dan Bapak Weli Koleangan almarhum. Kemudian beban ini dilanjutkan oleh beberapa orang, salah satunya adalah Bapak Kun Tambuun almarhum. Bagaimana sejarah awal persekolahan Ebenezer ini dimulai? Tahun 1968, Yayasan Ebenezer ini mulai berdiri, mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 3 dan TK. TK itu dia ada di Gereja Kristus, di sebuah aula di belakang gereja, kecil dulu. Kemudian SD kita mendapat tempat di Jalan Diponegoro yang dulunya adalah kuburan China. Dan itu diberikan oleh pemerintah kepada Yayasan Ebenezer dan berdiri 3 unit, kelas 1 sampai dengan kelas 3. Bagaimana pimpinan Tuhan dalam persekolahan Ebenezer ini dapat dirasakan? Bapak Ibu saudara-saudara, saya sangat bersyukur Tuhan memberkati Yayasan Ebenezer ini, perkembangannya luar biasa. Sejak tahun 1968 berdiri pertama adalah TK dan SD kelas 1 sampai kelas 3 dengan ruang yang sangat-sangat sederhana. Kemudian perkembangannya setelah ada lulusan SD, pengurus membangun untuk SMP. Berkelanjutan setelah SMP tamat, langsung dibangun SMA. Dan kita bersyukur dilanjutkan dengan TIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, yang memprosesnya itu dari sekolah APP. Nah saudara-saudara, Yayasan Ebenezer ini sungguh luar biasa perkembangannya sampai memiliki sebuah tanah di Tateli yang dikatakan itu sebagai Taman Ebenezer. Dan tempat itulah yang menjadi tempat untuk mendidik, membina, memberikan retreat kepada siswa-siswa di Yayasan Ebenezer. Tapi beberapa tahun kemudian ini telah diserahkan kepada Majelis Jemaat Kristus untuk mengelolanya. Apa hasil yang diberikan persekolahan Ebenezer bagi kemuliaan Tuhan? Saudara-saudara, sungguh luar biasa ya pekerjaan Tuhan ini. Yang saya melihat dari Yayasan Ebenezer, Tuhan memberikan output yang luar biasa. Berbagai tempat alumni Ebenezer ini telah ada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi saya mau menekankan adalah di dalam pelayanan Gereja Kristus. Banyak sekali para alumni Ebenezer yang sungguh sudah percaya kepada Tuhan dan memberi diri untuk menjadi pelayan khusus. Saya sangat bersyukur karena hasil dari pendidikan Yayasan Ebenezer, mereka itu mengembangkan gereja. Beberapa orang yang boleh saya sebut di sini yang telah menjadi majelis, bahkan mantan majelis. Yang pertama Bapak Truli Kosama, kedua Bapak Peggy Seriman, ketiga Bapak Roy Tayu, keempat Bapak Brilian Ciputra, kelima Ibu Sardila Tewu, berikut Bapak David Tisakri, kemudian Bapak Kang Bancai, dan seterusnya masih banyak lagi. Sekarang mereka itu menjadi
orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan lewat Gereja Kristus. Apa pesan Pendeta Manampiring untuk jemaat Tuhan? Ya, saya mau memberikan beberapa catatan penting untuk menjadi pesan saya kepada seluruh jemaat Kristus. Mari kita memperhatikan Yayasan Ebenezer, dunia pendidikan. Memang kami tahu tantangan dunia pendidikan saat ini bukan mudah. Masa pandemi ini kami berjuang luar biasa dengan dunia pendidikan. Dan kiranya jemaat semua selain topang dalam doa, topang dana, tetapi topang juga pikiran, perhatian, sehingga Yayasan Ebenezer ini makin dikembangkan. Masih ada pemikiran-pemikiran lain, tanah yang Tuhan anugerahkan yang ada di Minut, itu menjadi bagian pergumulan kita semua sebagai jemaat. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan.